Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-11. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan, ini benang poli merek Ananda, lalu hook ukuran nomor 4 rose. Saya akan mulai dengan yang warna coklat. Untuk motif tas ini kelipatan 9. Buat awalan, empat puluh 45 rantai. Setelah 45 rantai, tambahkan 1 rantai, kemudian kita akan isi. Saya mulai dari bagian belakang, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, isi 1 SC hingga ke ujung baris. SC terakhir. Satu rantai. Putar. Kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, nanti setelah di ujung baris seperti ini, tambahkan 1 rantai, lalu putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, buat total 9 baris SC, termasuk yang sudah kita kerjakan ini dihitung. Nah, ini sudah total 9 baris SC. Kemudian nanti untuk pengerjaan selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling. Di sini 9, 45, 9 dan 45. Ini di ujung baris saya tambahkan 1 rantai dulu. Kita akan mulai isi 1 lubang 1 SC. Di sisi ini 9 ya. 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kemudian kita akan pindah ke sisi sebelahnya. Ini 45. Tinggal diikuti saja bagian rantainya. Jadi untuk sudut tidak ada penambahan, hanya saja untuk sisi 1 dan sisi 1 bertemu itu terjadi 2 buah SC ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan pengerjaannya berkeliling hingga kemari. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran slip stitch. 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya kita akan kembali mengisi 1 lubang 1 SC berkeliling. Kemudian nanti di akhir putaran itu slip stitch dan 1 rantai, kita akan membuat total 5 baris SC berkeliling.
Lanjutkan akhir putaran, jangan lupa slip stitch dan 1 rantai. Buat total 5 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC. Selanjutnya di bagian terakhir ini kita akan mengganti benangnya ke warna merah. Ganti benang di slip stitch baris putaran terakhir. Sini slip stitch, ganti benangnya. Dua rantai, 1, 2. Putuskan benang yang warna coklat. Kita lanjutkan, ini kita akan langsung mulai motif ya. Untuk awalannya tambahkan 2 rantai, 1, 2, lalu 1 DC di tempat kita membuat slip stitch tadi. Kemudian 2 rantai, 1, 2, kemudian lilit 2 kali benang. Kita buat TC atau triple crochet, masih di lubang yang sama ya, tempat kita pertama menyisipkan benang. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mulai motif yang utama, lilit benang 2 kali, skip 8 lubang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di lubang yang ke-9 kita langsung buat TC. Seperti ini, 2 rantai, DC masih di lubang yang sama, 2 rantai, DC lagi di lubang yang sama, 2 rantai, DC di lubang yang sama, 2 rantai, TC di lubang yang sama, lilit benang 2 kali, masih di lubang yang sama, triple crochet. Nah, seperti ini bentuk kipasnya. Ada 3 buah DC, 2 rantai, 2 DC dan 2 rantai, seperti itu ya. Lalu kita lilit lagi 2 kali, kita ulangi polanya, skip 8 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di lubang yang ke-9 kita buat TC, dua rantai, DC di lubang yang sama, 2 rantai, DC di lubang yang sama, 2 rantai, DC di lubang yang sama, 2 rantai, TC di lubang yang sama. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan. Ulangi, skip 8 lubang, 4, 5, 6, 7, 8. Lubang ke-9 TC, 2 rantai, DC di lubang yang sama,
2 rantai DC di lubang yang sama, 2 rantai DC lagi di lubang yang sama, 2 rantai, terakhir DC di lubang yang sama. Jadi DC nya ada 3 kali ya. Nah, seperti ini. Jadi pengulangan polanya ulangi hingga ke akhir putaran. Sudah mau mendekati akhir putaran, lilit 2 kali, skip 8, TC, 2 rantai DC di lubang yang sama, 2 rantai DC di lubang yang sama, 2 rantai DC di lubang yang sama, 2 rantai, terakhir TC di lubang yang sama. Nah, ini di akhir putaran ya, skip 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sebenarnya pas di bagian setelah tempat slip stitch ya. Langsung kita ke sana, tapi karena tempatnya sempit tidak apa-apa, kita buat di sebelah sini. TC, 2 rantai, kemudian DC. Nah, 2 rantai yang awalan itu kita anggap sebagai DC, lalu jadi 2 rantai, langsung slip stitch ke bagian 2 rantai awalan. Jadi 2 rantai awalan ini kita anggap sebagai 1 DC. Slip stitch 2 rantai, 1, 2. Nah, seperti ini. Jadi motifnya ini pas akhirnya berada di tengah-tengah bagian DC atau bagian puncak dari motif kipasnya. Selanjutnya kita akan kembali mengulang dengan sedikit perbedaan ya. Pertama, langsung tambahkan 2 rantai. Kita buat DC masih di lubang tempat slip stitch. 2 rantai. Lilit 2 kali, TC masih di lubang yang sama. Kemudian lilit 2 kali. Nah, sekarang kita akan skip bagian ini semua hingga ke puncak atau di DC yang paling tengah. Ini ada 3 buah DC kan, jadi di DC yang paling tengah ini, DC yang kedua, kita akan membuat titik polanya. Langsung TC, 2 rantai, DC. Jadi polanya tetap sama, hanya perbedaan tempat skipnya saja. 2 rantai, DC, 2 rantai, kembali DC masih di lubang yang sama, 2 rantai, terakhir TC. Oke, nah seperti ini. Jadi kita mengisi bagian paling atas dari motif baris yang sebelumnya. Kembali kita lilit 2 kali, langsung loncat berada di tengah-tengah bagian DC yang di puncak motif berikutnya. Langsung TC, 2 rantai, DC masih di lubang yang sama, 2 rantai, DC di lubang yang sama, 2 rantai, DC di lubang yang sama, 2 rantai, terakhir TC di lubang yang sama. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan motifnya. Nah, jadi selanjutnya kita akan kembali mengulang motifnya di setiap puncak atau di bagian tengah-tengah dari DC setiap motif baris yang bawah.
Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Sudah mendekati bagian akhir putaran, lilit 2 kali, kita langsung loncat. Masih diisi di sini ya, di lubang yang sama tempat kita membuat 2 rantai atau slip stitch akhir baris. 2 rantai DC, 2 rantai slip stitch di 2 rantai. Jadi tanpa kita sadari kita menyembunyikan bagian awal dan akhir tiap barisnya berada di tengah-tengah motif. Lanjut 2 rantai, kembali kita ulangi polanya masih dengan cara yang sama dan berada di setiap puncak dari 2 DC yang berada di tengah-tengah. Jadi seperti ini penampakannya ya. Lanjutkan masih dengan yang bagian awalan, jadi bagian awal dan akhirnya lurus berada di bagian tengah-tengah motif. Tambahkan 2 rantai DC di lubang yang sama, 2 rantai DC di lubang yang sama. Lilit 2 kali, skip, langsung ke bagian puncak motif berikutnya, yaitu di bagian DC. Sini buat DC 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai, terakhir TC. Lanjut, masih di setiap puncak bagian DC, lilit 2 kali, skip, langsung ke bagian puncak motif bagian bawah, TC, 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai, dan terakhir TC. Nah, jadi ulangi motif ini setiap barisnya sama seperti ini. Jadi perhatikan bagian awal dan akhirnya, jangan sampai nanti ada bagian yang kurang. Jadi ulangi terus hingga kita mendapatkan tinggi motifnya yang pas. Saya berencana membuat tinggi motif ini sekitar 18 cm. Nah, ini sudah selesai bagian tas saya yang bagian motifnya. Ini sudah saya buat sekitar tingginya itu 18 cm ya. Nah, selanjutnya di akhir putaran kita akan menutup bagian motif ini karena di bagian motif ini terjadi penambahan rantai. Nah, setelah slip stitch 1 rantai, perlu diperhatikan bagian penutupan motif ya, jangan sampai nanti bagian atasnya mengembang. Pertama, buat 1 SC di tempat kita pertama slip stitch. Lalu bagian yang 2 rantai kita buat 1 SC. Di bagian DC atau TC kita buat 1 SC. 2 rantai dibuat 1 SC. Nah, ini bagian yang TC kita buat 1 SC. TC di sebelahnya buat 1 SC. Bagian 2 rantai kita buat 1 SC. DC kita buat 1 SC. Kemudian bagian yang 2 rantai kembali kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Jadi setiap bagian yang 2 rantai cukup diisi dengan 1 SC. Selebihnya bagian DC dan TC 1 SC. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran.
Sini 1 SC, 2 rantai 1 SC, slip stitch, ganti benang kembali ke warna dasar coklat, ganti benang di slip stitch, satu rantai. Nah, benang yang warna merah kita putuskan. Kita lanjutkan. Putaran berikutnya, kita tinggal mengisi setiap lubang dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Jangan lupa akhir putaran slip stitch, lalu 1 rantai, buat 5 baris untuk yang warna coklat ini. 5 baris SC warna coklat. Nah, ini sudah selesai, jadi 5 baris SC dan akhir putaran selalu slip stitch dan 1 rantai. Selanjutnya saya akan mulai membuat bagian untuk pegangan tas. Lipat bagian bawah dengan rapi hingga ke bagian atas di ujung. Kita akan mengambil sudut kiri dan kanan. Saya beri penanda di bagian sudut kiri dan kanan. Kemudian saya kira-kirakan sekitar 3 jari dari bagian tiap sudut untuk bagian tempat tali pegangan. Nah, saya beri penanda di sini. Agar seimbang, hitung dari bagian penanda sudut. Ini jumlahnya sekitar 12 SC ya. Jadi 12 SC setelah bagian sudut itu diberi penanda. Bagian belakangnya juga 12 SC. Nah, seperti ini penanda sudut saya lepaskan. Jadi bagian yang saya beri penanda ini nanti akan kita buat tali pegangan. Sekarang kita lanjutkan di bagian sudut ini. Akhir putaran kita akan membuat SC berkeliling hingga ke bagian penanda yang pertama di sebelah warna yang merah. Satu rantai, setelah slip stitch isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke penanda. Nah, ini SC terakhir di penanda ya. Kita sampai di bagian penanda yang pertama. Nah, untuk tali pegangannya saya akan membuat 60 rantai, kemudian nanti SC-kan ke penanda berikutnya. 60 rantai. Buat teman-teman yang ingin membuat rantai pegangannya lebih kecil bisa dikurangi, atau ingin membuatnya lebih panjang bisa ditambahi.
Nah, setelah 60 rantai, langsung kita SC-kan ke penanda berikutnya. Perhatikan jangan sampai rantainya berbelit. Langsung di SC saja ya di penanda. Nah, lanjutkan kembali membuat 1 SC setiap lubang. Nah, buat seperti ini hasilnya. 1 SC setiap lubang hingga ke penanda yang bagian belakangnya. Yang di sini, lalu di sini kembali kita buat 60 rantai hingga di SC-kan ke penanda berikutnya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai 2 buah tali pegangannya. Selanjutnya di akhir baris ini saya akan kembali melebarkan bagian pegangannya. Akhir putaran ya. Slip stitch 1 rantai. Nah, agar bagian talinya tebal, kita kembali akan mengisi setiap lubang dengan 1 SC. Isi 1 SC hingga mendekati bagian sudut tali pegangan. Nah, ini sudah mendekati bagian sudut tali pegangan. Nah, agar bagian belokannya terlihat bagus, saya akan mengambil titik 3 buah ini sebelum sudut, dan di rantai. Saya akan jadikan 1 SC. Jadi 3 buah SC ini kita jadikan 1 SC. Pertama, tarik benang di sebelum sudut, tarik benang di SC terakhir di sudut. Kemudian 1 kali lagi tarik benang di bagian rantai pertama untuk tali. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita keluarkan semua benangnya hingga menjadi 1 SC. Jadi ini seperti decrease 3 SC ya. Selanjutnya di bagian rantai kita isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap rantainya hingga ke sudut yang sini. Nah, saya sudah sampai di sudut berikutnya. Kita kembali membuat 3 SC menjadi 1. Di bagian rantai 1 kali tarik benang di sudut dan di bagian badan tas 1 kali. Kita akan buat seperti ini. Di bagian rantai 1 kali tarik benang di bagian sudut. Kemudian di bagian SC setelah sudut. Keluarkan semuanya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, jadi sudutnya berbelok seperti ini ya. Ini di sini, dan lanjutkan hingga membuat hal yang sama di sudut yang sebelah sini dan sini hingga akhir putaran. Nah, selanjutnya nanti kembali buat SC berkeliling, dan jangan lupa di sudut dibuat seperti ini lagi hingga bagian tali tas ini menjadi tebal. Kalau teman-teman kesulitan bisa dibuat 1 SC saja setiap lubang ya. Nah, ini sudah selesai tasnya. Ini bagian talinya, jadi saya buat total 3 baris SC berkeliling, dan untuk bagian sudutnya seperti ini, yang 3 SC jadi 1. Kalau kesulitan bisa dilewati saja dengan membuat 1 SC setiap lubang. Untuk tinggi total tas ini adalah
24 cm dan lebarnya 21 cm. Oke, 21 cm. Nah, untuk bagian tas ini, bagian awal dan akhirnya, untuk bagian awal dan akhir bagian bawah ini dia, kemudian langsung ke bagian motif lurus hingga ke bagian atas di sini. Jadi untuk awal dan akhirnya tidak terlalu kelihatan kan, jadi bisa terlihat rapi seperti ini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.